Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Oke, sebelumnya mohon izin, saya Saifur atau Adityanto sebagai Presiden Mahasiswa Institut Pertanian Stiper Yogyakarta periode 2022-2023 dan saya bersama dengan narasumber kita, Pak Fahmi, yang mana ini adalah seri pertama podcast BEM Instiper. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Kemudian nanti akan kita gali bersama narasumber kira-kira apa saja nanti yang bisa kita lakukan atau semacam resolusi atau nanti bagaimana gitu Pak, nanti akan kita bahas. Dan mungkin pertama yang akan langsung saya tanyakan sama Bapak, sebelumnya Bapak apa kabar Pak? Kabar baik, sehat, semangat, selalu semangat. Harus selalu semangat. Jadi beliau merupakan dosen di Fakultas Pertanian ya Pak. Nah kebetulan salah satu fokus beliau juga ada di bagian hubungan sumber daya manusia ataupun nanti hubungannya ke CSR dan segala macam, dan mungkin itu yang nanti bakal kita tanyakan kepada narasumber gitu Pak. Nah mungkin pertama seperti ini Pak, konflik agraria itu sudah terjadi di Indonesia sejak jauh-jauh hari, bahkan Undang-Undang Pokok Agraria yang pertama keluar itu 1960 kalau tidak salah, kemudian yang terbaru 2022 dikeluarkan. Dan kira-kira secara pengertian Bapak sebagai dosen itu mulai dari konflik itu seperti apa sih Pak menurut pandangan Bapak seperti itu? Oke, baik, selamat berjumpa, salam mahasiswa. Sehat, semangat, dan terus memajukan dunia pertanian Indonesia. Berjumpa kita di podcast seri pertama ini yang dilakukan oleh BEM BEM Institut Pertanian Stiper. Pada sesi ini kita mungkin diskusi tentang bagaimana konflik, terutama yang terjadi pada lahan atau agraria. Nah, sebelum kita mengupas lebih jauh, mungkin kita perlu berdiskusi dulu. Apa itu konflik? Nah, konflik itu kalau mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya, itu artinya pertentangan, perselisihan, percekcokan. Nah, itu kira-kira sederhananya itu. Tentu ada banyak referensi, kriteria atau pendapat-pendapat ahli tentang konflik. Termasuk misalnya ada pendapat Max Weber yang menyatakan kalau konflik itu terjadi terkait dengan hubungan atau interaksi sosial yang menyebabkan menyebabkan ketidakharmonisan yang cenderung ke arah atau ke sisi yang tidak diharapkan atau tidak dikehendaki. Terus ada banyak pendapat lain juga menyatakan bagaimana dalam konflik itu salah satu pihak berusaha memaksa keinginannya kepada pihak lain, berusaha untuk menekan pihak lain, bahkan pada beberapa kasus itu dengan intimidasi, kekerasan, bahkan paksaan, dan hubungan itu menyebabkan semakin tidak harmonis secara sosial atau interaksi sosial. Nah, kalau kita bicara konflik itu bisa individual, antar individual, kemudian bisa juga individu dengan kelompok, termasuk juga mungkin bisa kelompok dengan kelompok. Nah, ini yang beberapa waktu terakhir mungkin cenderung intensitasnya agak tinggi, nggak tahu ya. Mungkin tahun ini juga mungkin akan tinggi lagi karena tahun ini tahun politik misalnya. Nah, artinya semua hal bisa memicu konflik, baik sosial, baik ekonomi, politik tadi saya cerita misalnya, terus bicara agama, ras, dan termasuk salah satunya kalau kita bicara di dalam sektor pertanian bicara lahan atau agraria. Nah, itu kira-kira penjelasan atau arti sederhananya dari konflik. Mungkin kita sedikit mengingat kasus dari beberapa bulan yang lalu, bahkan Pak, di Indonesia sendiri kan konflik agraria ini cukup tinggi gitu kasusnya. Mungkin
di paling dekat di daerah Yogyakarta itu ada di Kulon Progo, kemudian kasus Wadas, dan yang baru-baru ini dan sempat kita membuat geram sebagai mahasiswa gitu, itu kasus di Rempang dan kasus di Seruyan gitu Pak. Nah mungkin penyebab dari konflik itu terjadi itu gimana Pak? Kok bisa misalnya antar orang setempat, warga setempat dengan pemerintah ataupun dengan perusahaan terkait itu sampai terjadi konflik yang mungkin dulu-dulunya itu berjalan damai-damai saja seperti itu Pak. Oke, beberapa kasus yang tadi Anda ceritakan, misalnya yang terbaru itu Seruyan di Kalimantan Tengah terkait aktivitas perkebunan dengan bagaimana tuntutan masyarakat sekitar, termasuk tadi misalnya ada cerita di Batam atau di kasus Rempang itu, kemudian ada juga di Jawa Tengah terkait Wadas. Nah, artinya semua hal berpotensi konflik. Kenapa? Ada interest, ada kepentingan yang berbeda. Masing-masing pihak punya kepentingannya berbeda. Bahwasanya penyebabnya misalnya bisa karena pertanian tadi, artinya ada lahan pertanian, ada untuk kepentingan lain, termasuk bahkan pembangunan kadang-kadang bisa memicu konflik juga. Artinya pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian termasuk juga mungkin fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah kadang-kadang bisa konflik, misalnya terkait ganti rugi lahan, artinya terkait kesesuaian dan macam-macam. Nah, bahkan pada beberapa kasus juga bisa kita lihat konflik itu muncul kadang-kadang tiba-tiba, itu tidak dikehendaki, tidak direncanakan, tidak disadari juga. Tapi bisa juga pada satu kasus sebenarnya bibit-bibit awalnya sudah ada. Nah, jadi dalam konflik itu karena masing-masing pihak punya persepsi atau pandangan yang itu biasanya sangat subjektif, dipengaruhi oleh kepentingan atau keinginannya. Nah, itu yang kadang-kadang akhirnya menyebabkan konflik. Nah, konflik itu pada saat awal itu mungkin tidak langsung membesar pada beberapa kasus. Tapi karena tidak bisa dikelola, maka akhirnya jadi besar. Nah, itulah fungsi atau pentingnya bagaimana manajemen konflik dikelola. Bahkan sederhananya di dalam pekerjaan pun kadang-kadang terjadi juga konflik di dalam dunia pekerjaan. Tadi seperti kita diskusikan soal sumber daya manusia, kadang konflik antara sesama pegawai, antara pegawai dengan pimpinan misalnya, staf dengan, nah itu semua bisa memicu atau terjadi konflik dimanapun. Nah, bahkan dalam literatur atau dalam referensi ditemukan juga ternyata pribadi atau individual pun bisa berkonflik dengan batin atau dirinya sendiri, misalnya konflik di dalam personal dirinya, baik interpersonal ataupun intrapersonal, artinya bermasalah mungkin secara personal, secara dirinya sendiri. Nah, jadi artinya semua bisa konflik. Nah, kalau kita merujuk kepada kasus misalnya yang cukup baru dan itu mungkin relevan bagi kita dunia pertanian saat ini adalah terjadi konflik antara masyarakat di sekitar korporasi, di sekitar perusahaan yang menuntut misalnya bagaimana petani bisa ikut mengelola kebun. Nah, kemudian isu besarnya nanti adalah bagaimana petani plasma tadi dengan inti, atau bagaimana hubungan kemitraan, atau bagaimana nanti misalnya ganti rugi lahan terhadap masyarakat di sekitar korporasi, sekitar perusahaan. Nah, itu kadang-kadang juga membuat atau memicu konflik yang terjadi di masyarakat. Tapi seperti ini Pak, kalau misalnya kita berkaca dengan kasus Rempang, di mana itu konfliknya kan antara masyarakat yang mungkin petani plasma sebutannya seperti itu dengan pihak perusahaan seperti itu, dan di situ bahkan sampai ada nyawa yang dikorbankan seperti itu Pak. Kira-kira sepenting apa sih gitu dari kedua belah pihak ini? Kan yang tadi Bapak sampaikan pasti punya kepentingan gitu. Tapi kalau sampai menghilangkan satu nyawa, apakah itu worth it gitu? Berkaitan dengan kepentingannya seperti itu. Kita harus melihat utuh ya. Kadang-kadang terjadi itu bukan dalam tanda kutip mengorbankan, tidak. Kadang-kadang korban yang tidak dikehendaki. Atau bisa juga misalnya korban yang kadang-kadang ada gesekan, terus yang jadi korban itu kadang-kadang pihak yang tidak berkait antara dua pihak ini, bisa juga terjadi konflik. Artinya supaya kita cukup fair dan berimbang.
tentu tidak ada maksud untuk mengorbankan, bahwasanya dalam konteks tuntutan mungkin terjadi gesekan, chaos, misalnya kerusuhan atau mungkin aksi yang mungkin akhirnya jadi korban atau memakan korban. Nah, itu kadang-kadang terjadi karena tadi memaksakan dari satu pihak ke pihak lain yang kadang-kadang itu membuat terjadi korban. Nah, pada satu kondisi juga kadang-kadang karena itu konfliknya antara masyarakat dengan perusahaan dia membangun investasi dan dia perlu mengamankan investasi itu. Nah, ketika mengamankan investasi itu, dia minta mungkin pihak artinya keamanan atau petugas yang berwajib. Nah, kemudian karena ada aksi yang kadang-kadang itu masyarakat bergejolak, kemudian pihak keamanan mengambil tindakan tegas terukur, misalnya seolah-olah ada korban. Nah, kadang-kadang perlu dilihat itu juga utuh, meskipun kita cukup merasa prihatin terhadap korban apapun, tapi kadang-kadang kalau permasalahannya tidak utuh kan seolah-olah nanti salah satu pihak seolah-olah dirugikan sementara pihak lain diuntungkan. Bukan berarti dalam konteks itu korban yang jatuh atau yang terjadi tadi karena mungkin ada tindakan yang memang karena harus dipaksa mengambil tindakan tegas terukur dan seterusnya. Mungkin ini Pak, setahu saya selama berkuliah di Insiper ini kan diajarkan juga yang namanya CSR gitu. Dan bagi perusahaan itu wajib menerapkan program CSR tersebut gitu. Apakah karena kepentingan perusahaan tadi yang berusaha mengamankan asetnya sehingga program CSR itu tidak bisa terwujud sehingga masyarakat menuntut apa yang seharusnya mereka dapatkan seperti itu, atau karena ya memang masyarakatnya ini yang istilah kata ingin meminta lebih gitu hak mereka, kira-kira seperti itu Pak. Nah, kalau kita lihat dalam dunia usaha atau perseroan terbatas, undang-undangnya itu mengatur bagaimana perusahaan itu dalam batas kewajaran harus mengalokasikan, menyisihkan sebagian keuntungan untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, itu bukan berarti menggantikan peran pemerintah atau mengambil alih peran pemerintah, tidak. Nah, ada tanggung jawab sosial masyarakat itu di perusahaan. Artinya apa? Perusahaan wajib membantu masyarakat sekitarnya. Nah, itu yang disebut dengan program Corporate Social Responsibility. Pada beberapa perusahaan mungkin istilah itu digunakan community development, pemberdayaan masyarakat, ada lagi yang bilang people development dan seterusnya. Tapi prinsipnya adalah sebenarnya unit bisnis apapun dia merasa dia berkewajiban membantu sekitarnya. Nah, hanya saja pada tataran praktek seringkali mungkin tidak puas. Dan kadang-kadang kita harus lihat juga masyarakat tuntutannya beragam, apalagi sekarang makin kuat ini seolah-olah karena masyarakat lokal misalnya tempatan, putra daerah, kadang-kadang tuntutannya juga semakin macam-macam, semakin banyak, dan kadang-kadang itu justru di satu sisi membebani jadinya bisnis. Padahal di satu sisi kalau bisnis terbebani tidak sustainable, dia tidak berkelanjutan. Nah, akhirnya apa? Bermasalah atau berdampak kepada masyarakat sekitar juga. Ketika bisnis tidak tumbuh, maka iklim usaha tidak kondusif, lapangan pekerjaan tidak tercipta, dan itu mungkin berdampak pada multiplier efek lainnya pada masyarakat sekitar atau termasuk pada wilayah sekitar. Nah, maka mengeliminir dampak itu perusahaan memberikanlah tanggung jawab sosial itu. Tapi memang banyak kasus juga karena tuntutan tadi menguat, kadang-kadang tuntutan masyarakat minta macam-macam, bahkan sampai yang tadi saya bilang dengan mengancam perusahaan, menutup akses jalan perusahaan, sehingga apa? Mengganggu aktivitas perusahaan. Bayangkan kalau dalam 1 bulan misalnya perusahaan harus terganggu 3, 4, 5 hari tidak bisa masuk barang. Bayangkan kalau pabrik kelapa sawit kurang dari 24 aja TBS terbuang itu jadi restan. Nah, itu artinya kerugian yang diderita perusahaan berapa banyak. Nah, jadi kadangkala praktek-praktek CSR tadi ternodai atau tanda kutip rusak karena ada tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang lebih. Nah, di sisi lain juga kadang-kadang pemerintah daerah kita lihat juga kadang-kadang membebani dunia usaha yang terlalu kuat. Artinya seolah-olah itu jadi tanggung jawab masyarakat, itu dibebankan kepada perusahaan. Nah, kadang-kadang itu juga
menurut saya tidak fair. Bahwasanya ada juga praktik masyarakat yang mengeksploitasi berlebihan, abai terhadap masyarakat sekitar, itu juga ada. Tapi kita harus lihat atau memposisikan semua secara clear atau berimbang. Nah, kira-kira itu. Gini Pak, terkait konflik yang terjadi di Seruyan itu kan, menurut saya kalau misalnya perusahaan itu, sebelum perusahaan itu ada, kan lahan tersebut itu sudah ditempati jauh mungkin oleh warga setempat gitu. Jadi seperti disebutkan di atas hukum konstitusi itu ada bagian dari hukum adat. Nah, jadi peran pemerintah di situ kan sebagai legalisator, pemberi legalitas, pemberi izin untuk mungkin salah satu korporasi atau salah satu perusahaan mendirikan pabrik di situ. Nah, cuma ketika dalam penerapannya terjadi banyak konflik gitu. Katakanlah ini berandai-andai gitu Pak. Saya sebagai pemegang kekuasaan yang berhak mengatur legalitas, apakah itu bisa dicabut untuk menghilangkan konflik atau melerai konflik yang terjadi gitu Pak? Kalau soal hukum tentu mungkin bisa lebih pas kalau background Hukum. teman yang Ya. dari background hukum mungkin menjelaskan. Tapi beberapa hal yang terkait hukum yang saya pahami itu kan meskipun ada hak-hak terhadap masyarakat adat sekitarnya, tapi kan juga ada hukum konstitusi yang artinya mengatur dasar dari seluruh hukum itu. Kemudian yang perlu kita lihat tadi, misalnya katakanlah kita lihat dalam konteks kasus Seruyan gitu, di satu sisi ada tuntutan masyarakat yang terlalu kuat kepada perusahaan dalam konteks kemitraan. Nah, bayangkan kalau kemitraan itu meminta 20% dari lahan yang dikelola oleh perusahaan. Nah, kalau yang dikelola perusahaan itu kan bukan lahan dalam konteks 1-2 hektar. Nah, bayangkan kalau ratusan ribu hektar diminta 20%. Nah, kadang sudah diberikan tapi merasa kurang. Ya. Atau sudah diberikan terus dipindah tangankan ke pihak lain, terus ada lagi yang masih mengklaim atau merasa itu milik dia, artinya masih menguasai dan seterusnya. Itu fakta juga yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain memang masyarakat juga lemah misalnya dalam konteks standing legal formalnya tidak punya surat menyurat. Meskipun kita juga sudah mereformasi dalam konteks agraria. Tapi tentu mungkin dalam tataran praktis di lapangan harus dilihat itu secara utuh. Nah, tadi saya bicara soal misalnya kemitraan kepada artinya dari petani rakyat atau plasma itu kepada perusahaan korporasi sebagai intinya. Kadang-kadang sudah diberi tadi, selain dipindah tangankan juga kadang-kadang dikelola tidak profesional. Bayangkan 20% dari ratusan ribu hektar milik perusahaan diberikan kepada masyarakat sekitar tapi tidak dikelola dengan profesional lah. Bayangkan secara ekonomi ada nilai kerugian dan seterusnya. Belum lagi kadang-kadang ada tuntutan juga. Nah, tuntutan artinya apa? Karena dia menjadi mitra dari perusahaan, artinya petani plasma tadi merujuk atau berinduk kepada perusahaan sebagai intinya, mestinya harus komit dong menyerahkan atau menyetor misalnya hasilnya kepada perusahaan. Tapi pada satu kasus masyarakat kadang-kadang menjual ke pihak lain, tidak ke perusahaan inti. Itu terjadi juga. Atau perusahaan sudah menyetor kepada masyarakat sudah atau petani rakyat sudah menyetor kepada perusahaan, tapi merasa harganya tidak sesuai. Kadang-kadang di tengah jalan memang terjadi misalnya tadinya oke-oke saja, mungkin karena merasa ada yang mengompori. Itu fakta juga yang terjadi dalam konteks pemicu konflik saat ini. Jadi artinya kita harus melihat itu secara komprehensif, holistik dan integratif. Nah, mungkin ini dalam proses terjadi konflik itu, misalnya penentuan tadi yang Bapak sampaikan berapa persen, kemudian kesepakatan itu tentu sebelumnya kan saya kira ada negosiasi gitu. Dan ketika setelah negosiasi itu masih terjadi konflik, apakah negosiasi itu yang gagal atau karena memang negosiasi itu dianggap sebagai sebuah sarana formalitas belaka gitu? Jadi ada kasus memang dalam konteks membangun hubungan kemitraan itu yang pertama itu harusnya dasarnya adalah trust. Nah, itu yang mungkin tidak mudah karena ukuran trust masing-masing pihak itu berbeda. Masyarakat kadang-kadang merasa tidak percaya karena dianggap perusahaan inti bisa menjual lebih tinggi daripada yang dibayarkan ke mereka. Padahal misalnya yang dibayarkan ke masyarakat itu sudah sesuai komitmen kontrak. Nah, tapi karena ketika harga pasar naik, nah kadang-kadang perusahaan bisa menjual lebih tinggi. Nah, tapi kan yang terjadi adalah ketika harga turun, kadang-kadang perusahaan kan juga membayar sesuai komitmen, artinya harga yang disepakati di awal. Nah, mungkin bisa menjadi atau diatur cara yang lebih
win-win solution yang sama-sama bisa dinikmati lebih baik. Misalnya kalau kenaikan dalam konteks sekian, mungkin diatur persentase yang lebih layak bagi petani rakyat. Nah, itu tinggal mengatur. Tapi harus ada komitmen. Nah, kalau tidak ada komitmen, kemudian terjadi distrust, ya sulit membangun kemitraan. Nah, kemitraan itu juga kadang-kadang awalnya bagus, terus ada juga pihak lain yang juga mengompori. Itu fakta. Terus juga ini, misalnya tadi saya cerita ini soal tahun politik. Kadang-kadang ada juga pihak yang misalnya mengiming-imingi warga, atau misalnya berjanji, misalnya jadi calon legislatif atau calon pejabat daerah. Kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang membuat itu pemicu konflik awalnya. Karena misalnya ada, kalau saya terpilih nanti saya akan menaikkan sekian harga TBS, padahal itu sepihak. Begitu kebetulan terpilih, misalnya malah jadi dituntut masyarakat. Nah, Ya, kan benar, kadang-kadang ada juga kasus seperti itu. Tapi karena memang ini saya kira momentum gitu, momentum 2024 itu banyak digunakan politisi-politisi atau calon-calon pemimpin daerah yang menebar janji dan ujungnya jadi konflik gitu. Tapi kalau misalnya pemimpin daerah tadi bicara momen 2024, dampaknya bakal sejauh mana sih terhadap pemicu konflik itu antara mungkin perusahaan ke warga setempat, atau warga setempat ke pemerintah, atau perusahaan ke pemerintah, seperti itu, Pak? Jadi sebenarnya semuanya berpotensi. Sama juga. Tadi kalau kita bicara dari sisi misalnya ada pemicu dari pihak-pihak yang menunggangi, mengompori. Termasuk juga bisa juga misalnya dari perusahaan sendiri, misalnya lari dari komitmen, tidak sesuai pembayaran, juga ada. Kadang misalnya pada beberapa kasus yang terjadi juga, saya harus membahas dari dua sisi yang berimbang. Artinya ada juga masyarakat yang kadang-kadang sudah nyetor tapi bayarnya lama, misalnya termin, ya repot juga. Petani rakyat kita lemah secara ekonomi, tapi pembayaran lama, menunggu, ya tentu tidak mau dia. Masyarakatnya mintanya kan cash and carry misalnya. Nah, jadi ada juga kasus seperti itu, lari dari pembayaran atau terlambat pembayaran yang membuat ya itu juga memicu konflik. Nah, makanya tadi saya bilang sejak awal didasari pada trust, rasa saling percaya, kemudian komitmen bersama dan merasa itu menguntungkan. Nah, kadang-kadang ukuran menguntungkan ini yang kadang-kadang bagi masing-masing pihak dianggap belum tentu fair, belum tentu adil, karena ukurannya subjektif yang seperti saya bilang tadi. Artinya ada perbedaan, ada penafsiran, ada persepsi yang mungkin berbeda dari berbagai pihak, yang akhirnya itu mungkin bibit-bibit awal yang merasa tidak terpenuhi, dan terus ada mungkin ditambahi pihak lain yang ngompori, ya jadi konflik. Jadi bisa juga gitu. Mungkin ini, Pak. Oh, bisa diminum dulu, Pak, barangkali ada ini. Gini, kita posisinya sekarang kan sebagai mahasiswa Institut Pertanian Stiper gitu, di mana memang basic fokusnya lebih ke arah pertanian perkebunan seperti itu ya. Dengan sawit itu udah nggak asing lah gitu, dan mayoritas juga setelah kita lulus nanti bakal lari ke perusahaan gitu. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri sebagai dosen, ketika membahas mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dalam dunia usaha, masuk ke perusahaan, tentu kan kemungkinan pasti bakal berhadapan dengan konflik gitu. Pembekalan seperti apa yang diberikan oleh institusi kepada mahasiswa biar nanti ketika menghadapi konflik itu udah bisa lah gitu menyelesaikan gitu. Nah, sebenarnya kalau secara artinya institusional, kelembagaan, kalau di perguruan tinggi itu ada artinya mata kuliah atau kompetensi atau pelajaran yang mengajarkan tentang bagaimana manajemen atau mengelola konflik. Karena konflik itu bisa juga terjadi tanpa disadari, atau kadang terjadi memang by design. Misalnya tadi saya bilang di dunia kerja, kadang-kadang bisa ditemukan tadi seolah-olah dalam konteks membenturkan dua pihak supaya sebenarnya itu tujuannya berkompetisi. Nah, sayangnya kadang-kadang kebablasan karena tidak bisa menghandle atau memanage, memang jadi bibit perselisihan atau konflik berkepanjangan. Nah, itu saya bilang konflik di satu sisi kadang-kadang bagus juga memacu, artinya produktivitas kadang-kadang bisa juga, karena kalau Anda tidak bisa memenuhi kriteria, kami akan lari dengan pihak lain kerjasamanya. Nah, itu kan artinya memacu orang supaya menjadi lebih baik. Hanya saja kadang-kala ukuran tadi yang saya bilang bisa dianggap
merugikan salah satu pihak dan kadang-kadang ukurannya subjektif, kemudian menghimpun kekuatan pihak-pihak lain yang kadang-kadang tidak berkaitan langsung juga dengan persoalan kerjasama atau kemitraan tadi atau eh, ikatan dengan perusahaan. Nah, tapi kadang-kala ya karena massa, nah kadang-kadang meluas dan lain-lain. Apalagi nanti bisa misalnya isunya tadi saya bilang karena konflik bisa juga konflik kewilayahan, bisa konflik antar etnis, antar agama dan macam-macam. Nah, artinya kadang-kadang bisa meluas seperti itu. Secara keilmuan kita dibekali untuk kemampuan memanage konflik dan mata kuliah itu diajarkan di perguruan tinggi di beberapa program studi. Kemudian di sisi lain memang tuntutan saat ini bagi kita akademisi termasuk Anda mahasiswa yang akan lulus tuh ya harus punya kemampuan juga problem solver. Artinya apa? Memediasi, memfasilitasi dan itu juga menuntut juga harus ada kemampuan negosiasi. Nah, syarat negosiasi salah satunya ya Anda harus punya kredibilitas, Anda bisa dipercaya, Anda juga punya kemampuan analitik yang bagus. Nah, termasuk nanti bagaimana pengambilan keputusan dan itu harus memecahkan masalah. Nah, itu dibekali hendaknya. Di sisi lain memang pada satu sisi perguruan tinggi bisa menjadi mediator atau fasilitator terhadap dua pihak yang mungkin berkonflik karena dianggap bisa lebih netral di tengah kadang-kadang itu. Nah, kemudian hubungan itu sebenarnya juga diatur. Ada istilahnya kalau di saat ini itu ada triple holic, ada dunia, usaha atau industri, kemudian ada perguruan tinggi, kemudian ada termasuk misalnya dengan masyarakat. Nah, jadi hubungan tiga itu bisa diatur toh, termasuk juga mungkin bagaimana memediasi dengan melibatkan juga pihak lain misalnya pemerintah daerah atau kementerian atau lembaga yang terkait. Nah, itu juga bisa. Nah, Tiga gitu Pak. ya artinya sebagai pihak ketiga yang tentu harus ya namanya kita juga dari perguruan tinggi harus melihatnya secara utuh secara komprehensif kemudian tidak berpihak. Kira-kira itu diperlukan karena kalau berpihak tidak menyelesaikan persoalan justru malah mungkin memperburuk keadaan, malah memperbesar konflik atau memperdalam konflik. Ketika kita coba tarik garis lurus itu sekarang posisinya mahasiswa kita bahkan mahasiswa secara luas di ranah nasional itu kepekaan terhadap suatu konflik itu bisa dibilang cukup menurun drastis gitu, mengalami degradasi pemikiran secara kritis gitu. Dan apa mungkin gitu Pak, mahasiswa itu bisa menyelesaikan konflik, tetapi di satu sisi mereka sendiri masih gagap, masih belum sadar tentang apa itu konflik gitu. Kemudian emang ini konflik gitu, kadang masih mempertanyakan hal-hal semacam itu gitu Pak. Nah, itu yang mungkin perlu dibangun kepekaan sosial. Artinya bukan hanya mahasiswa, kita semua. Tapi memang harus diakui juga bahwasanya akhir-akhir ini mungkin terdegradasi nilai-nilai kepekaan sosial itu ya harus kita akui juga. Kita lihat dari pemberitaan banyak kasus misalnya bagaimana ada kasus tetangganya tidak tahu ada kejadian di sebelah rumahnya, misalnya di depan rumahnya, di komplek rumahnya, tahu-tahu ada yang meninggal sudah beberapa hari yang lalu misalnya, kemudian ada yang kriminal terjadi dia tidak tahu, ada yang kelaparan, gizi buruk, tetangga, karena kepedulian kita mungkin terdegradasi, empati sosial kita hilang atau berkurang, kemudian kepekaan kita menjadi luntur dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin sangat disayangkan. Nah, ini yang saya bilang kepedulian kita tuh dipertaruhkan ketika membangun suatu peradaban. Kenapa? Peradaban itu hanya muncul ketika kalau melihat sekitarnya dan itu berbasis kepedulian sesama. Nah, itu nilai-nilai moral, etika, kemanusiaan yang harus memang kita miliki semua. Mungkin saya sedikit akan menyinggung hal ini Pak. Indonesia itu kan 2045 itu digaungkan mengalami yang namanya fase bonus demografi gitu, di mana mayoritas itu kaum milenial gitu. Dan bicara politik tadi 2024 mungkin sekitar 55% pemilih itu nanti dari kaum milenial gitu Pak. Dan kalau bicara mahasiswa, apakah gap antar generasi itu menjadi persoalan
nalar kritis, daya kritis mahasiswa itu, kemudian kepekaan terhadap isu sosial itu menjadi pengaruh gitu Pak, antara perbedaan generasi itu. Mungkin pada beberapa kasus mungkin ada juga yang muncul. Artinya antar generasi itu mungkin punya penilaian atau ukuran penilaian yang mungkin berbeda-beda. Nah itu juga pada beberapa kasus mungkin berbeda ukuran antara generasi muda dengan generasi tua. Kemudian di sisi lain juga ada pergeseran nilai juga. Tadi saya bilang ukurannya berbeda, ukuran nilainya berbeda. Mungkin ada pergeseran nilai juga. Misalnya kalau dulu nilai yang apa tuh dianggap yang apa nama artinya yang tua itu lebih dihormati, dianggap benar dan seterusnya. Sementara tadi Anda bicara misalnya milenial relatif lebih kritis sehingga mungkin kadang-kadang itu memicu pertentangan, perselisihan, konflik dan seterusnya juga bisa terjadi juga pada konteks antar generasi. Di satu sisi juga mungkin kita harus melihat juga memang karakter anak milenial sekarang itu dia hidup dengan teknologi yang berkembang. Dia bisa mengakses teknologi macam-macam, dapat referensi macam-macam. Nah, referensi yang dia dapatkan atau referensi yang beredar ini kan macam-macam juga. Ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang tidak benar, enggak tahu juga. Nah, artinya dia bisa dapat dari mana-mana, kadang-kadang itu tidak benar, dianggap benar, terus sehingga memicu konflik. Memang juga anak-anak karakter gen milenial itu memang kritis beda karena tadi saya bilang ukuran nilainya beda. Kalau dulu orang misalnya kita enggak berani dengan orang tua berdebat, orang tua benar meskipun salah mungkin dianggap benar pada ukuran masa lalu. Tapi ukuran sekarang mungkin anak-anak jangankan orang tuanya salah, yang benar aja mungkin bisa dia artinya dianggap tidak pas karena mungkin dia merasa beda nih generasi sekarang, tidak itu ukurannya. Jadi kan itu yang saya bilang ukuran nilai tadi berbeda. Nah itu yang juga mungkin muncul selain memang daya kritis milenial juga sebenarnya juga berkembang, tidak seperti dulu lagi anak-anak sekarang. Nah, ya, tapi menarik ketika teknologi sekarang itu sudah tersedia, media sosial itu mungkin diakses oleh seluruh masyarakat gitu. Jadi menurut saya konflik yang terjadi sekecil apapun itu bisa dibesarkan lewat media sosial gitu Pak. Apakah kehadiran media sosial ini dampak buruk atau angin segar justru bagi konflik-konflik yang terjadi seperti itu? Kalau kita melihat satu hal atau satu kasus itu memang selalu pasti akan ada dua sisi. Yang saya bilang itu eksesnya bisa negatif, bisa positif. Saya berusaha untuk fair melihat. Di satu sisi memang tadi saya bilang sisi positifnya adalah informasi beredar cepat. Nah, dan informasi beredar cepat itu orang bisa tahu, sehingga tindakan manipulatif pun akan gampang diketahui dalam konteks cepatnya informasi. Tapi karena semua orang bisa mengakses terhadap media, semua juga bisa membuat persepsinya masing-masing. Yang kadang-kadang persepsi itu belum tentu dasar kebenaran, tapi dasar subjektivitas misalnya. Sehingga akhirnya membuat ada persepsi yang berbeda banyak orang. Nah itu sisi negatifnya. Jadi saya bilang positifnya informasi bisa beredar, termasuk juga sisi positif adalah bisa sebagai kontrol sosial. Nah, karena kita lihat no viral, no justice misalnya. Ada yang bilang kalau tidak viral, tidak ditindaklanjuti, tidak adil, dan lain-lain. Tapi ada juga kasus lain misalnya dengan media sosial menyebar informasi yang kadang-kadang tidak benar, hoax, karena semua informasi itu bisa beredar dan belum tentu bisa diterima oleh belum tentu bisa diterima oleh berbagai pihak. Tapi karena semua orang bisa mengakses media, kemudian menyebarluaskan tanpa verified, misalnya tanpa terverifikasi, tanpa jelas sumbernya. Nah itu yang kadang-kadang juga memicu masalah baru. Ya, tapi kalau bicara media sosial memang menarik ketika beberapa waktu yang lalu di Lampung itu Pak, sosok seorang pemuda yang mungkin berhasil merubah tatanan di daerah sana gitu, dengan hanya memviralkan satu video gitu Pak. Itu menurut pandangan Bapak sebagai seorang akademisi, apakah itu jadi sebuah solusi untuk menangani konflik, atau kayak misalnya peran media sosial ini jatuhnya nanti akan merugikan salah satu pihak gitu? Kan seperti kasus dari Pandawara Group misalnya Pak. Beliau
ada inisiasi untuk membersihkan sampah di suatu tempat. Cuma karena media sosial itu viral, ada satu pihak yang merasa terdiskreditkan gitu dengan adanya video-video tersebut. Tapi di satu sisi kan niat dia positif gitu Pak. Nah, itu gimana Pak? Ya, ini yang saya bilang dalam konteks teknologi itu seperti pisau bermata dua. Tergantung orang yang menggunakannya. Artinya istilahnya misalnya the man behind the gun, orang di belakang senjata itu. Nuklir kalau digunakan positif bisa untuk energi, tapi digunakan negatif pembunuh massal misalnya. Sama dengan itu. Jadi tergantung siapa yang menggunakan itu, menggunakan media sosial itu dan kepentingannya apa. Ini juga sejalan dengan berkembangnya teknologi yang mungkin sulit kita menolak karena teknologi membuat cepat itu. Di satu sisi juga ada manfaat dengan teknologi tadi saya bilang kan, bagaimana berkembang orang terbantu dengan teknologi, bisa membantu bekerja, bisa bantu belajar, bisa bantu banyak hal dalam konteks teknologi. Tapi mungkin yang tadi saya bilang pisau bermata dua punya ekses negatif juga. Ternyata mungkin dengan teknologi yang berkembang nih akhirnya membuat orang menjadi faksi-faksi lebih gampang di media sosial, artinya netizen misalnya. Kemudian dengan teknologi mungkin juga jadi lebih marak, misalnya ada kejahatan, kan banyak plagiasi, kejahatan karena dengan internet bisa mendapatkan sumber macam-macam. Dengan teknologi orang bisa misalnya bagaimana aktivitas online yang misalnya dalam konteks negatif tuh, artinya perdagangan yang negatif, jual beli yang negatif dan lain-lain. Kemudian termasuk membentuk mungkin karakter orang yang jadinya mungkin jadi lebih instan, jadi dalam tanda kutip tidak peduli tadi misalnya malas atau ada nilai-nilai yang berbeda. Tapi kita mau menolak teknologi juga kayaknya mungkin sulit juga karena satu sisi kita butuh juga dengan teknologi. Itu bayangkan kita bisa minim upaya cukup dari rumah tapi bisa mendapatkan macam-macam atau berbagai hal dengan teknologi lah, itu kan juga membantu di satu sisi. Maka tergantung tadi saya bilang siapa yang menggunakannya dan kepentingan apa kira-kira itu. Tapi kalau bicara tadi kita sedikit flashback ke belakang pembicaraan kita tentang perusahaan, pemerintah dan masyarakat yang Bapak sebut tadi sebagai apa Pak? Triple helix gitu. Ya, saya pernah baca satu buku judulnya Politik Kuasa Media gitu Pak. Dan apakah mungkin salah satu pihak mungkin yang bisa dibilang superior itu memanfaatkan media untuk bisa memenangkan konflik, kira-kira begitu Pak? Kalau beberapa referensi yang saya temukan juga memang menunjukkan artinya sekarang tuh kuasai media sehingga informasi bisa beredar, dan kalau siapa yang menguasai media dia menguasai pasar, misalnya siapa yang menguasai media dia menguasai orang, itu faktanya benar. Jadi artinya makanya di dalam isu-isu misalnya negara sekarang, ketahanan nasional misalnya, salah satu yang dicermati atau menjadi perhatian juga adalah bagaimana perang media, cyber war dan seterusnya. Itu juga benar karena ada juga pendapat yang misalnya menyatakan gini, you are whatever you eat, kamu seperti apa yang kamu makan lah. Kalau beritanya hari-hari masuk tentang itu, mungkin bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya sehingga mempengaruhi kognitif, afektif dan psikomotoriknya misalnya. Nah, itu secara tidak disengaja. Sama dengan iklan. Iklan yang bagus adalah masuk ke dalam mindset. Misalnya kalau kita bicara barang ini, maka yang langsung termuncul atau merek tertentu misalnya, kan itu kan mencerminkan bagaimana itu membangun mindset kita dan seterusnya. Nah, media sangat mudah digunakan untuk istilahnya untuk mempengaruhi orang lain saat ini, karena media sekarang yang beredar tidak seperti media dulu, media konvensional yang mungkin ada proses verifikasi berjenjang. Kalau dulu mau mengelola berita gampang karena redaksinya bisa dipegang lah. Kalau sekarang misalnya netizen, siapa yang mau bertanggung jawab? Apalagi kalau misalnya bicara beritanya hoax, akun palsu misalnya dan seterusnya lah. Jadi itu yang berkembang terakhir ini. Kemudian ini Pak, kita mungkin agak sedikit cooling down, masuk ke dalam ranah peran kampus, khususnya Insiper ini yang bergerak di bidang pertanian perkebunan, dalam upaya menyelesaikan konflik itu dalam bentuk apa kira-kira gitu Pak? Ada nggak terobosan dari kampus dan yang itu sifatnya akademisi dan ya mungkin bisa dibilang tadi sebagai pihak ketiga dalam upaya resolusi konflik seperti itu Pak?
sebagai tadi saya bilang sebagai akademisi, ilmuwan, perguruan tinggi itu bisa menjadi pihak yang memfasilitasi, memediasi berbagai pihak. Termasuk bagaimana hasil kajian-kajian di perguruan tinggi, termasuk misalnya katakanlah kita bicara khusus di Instiper, skripsi, tesis mahasiswa yang itu mengkaji soal konflik, terus bisa menawarkan suatu kondisi sosial apa namanya solusi bagi konflik yang terjadi di suatu tempat atau di perusahaan tertentu misalnya. Nah itu artinya kita bisa menjadi bagian dari penyelesaian konflik. Meskipun juga memang menyelesaikan konflik ini harus terintegratif, komprehensif, kemudian harus solutif dan memahami persoalan. Nah itu yang juga harus punya kemampuan tadi saya bilang analitikalnya bagus, itu kemudian punya problem solving, memecahkan masalah, kemudian sehingga dia nanti bisa menjadi seorang pengambil keputusan yang bagus. Nah, bahwasanya memang keputusan itu belum tentu bisa memuaskan semua pihak itu juga kadang harus dipahami. Tidak artinya tidak mudah untuk mengambil keputusan untuk bisa kira-kira memuaskan semua pihak. Nah, itu. Tapi paling tidak kalau tahu persoalannya, kemudian dia pendekatannya adalah komprehensif dan integratif, mungkin paling tidak bisa menjadi wadah untuk penyelesaian konflik. Nah, tentu juga tidak sekedar sesaat juga. Konflik itu ternyata harus dijaga. Artinya begitu kita nawarkan solusi kemudian tidak ada kontrol, tidak ada pendampingan, tidak ada ini apa istilahnya pendekatan terus-menerus, mungkin bisa jadi suatu saat meledak lagi. Nah, itu yang saya bilang konfliknya seolah-olah selesai seperti api dalam sekam. Di permukaan kelihatannya landai, padahal sebenarnya itu terbakar, masih terbakar misalnya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi menyelesaikan konflik itu tidak bisa di atas meja, tidak bisa sesaat. Kemudian ada upaya lain yang mungkin harus dijalankan untuk menyelesaikan suatu konflik. Oh, dan mungkin salah satu upayanya juga pembekalan mata kuliah manajemen konflik itu ya bagi para mahasiswa. Jadi di satu sisi kajian itu diuji lewat tesis maupun skripsi, tapi di satu sisi juga menyiapkan SDM-nya buat siap menghadapi konflik tersebut. Kira-kira begitu ya, Pak? Nah, karena kalau secara mata kuliah manajemen konflik itu ada ilmunya, diajarkan di banyak perguruan tinggi atau di program studi, dan konflik tadi bisa terjadi tidak pun di masyarakat misalnya, tapi misalnya di dunia pekerjaan, di keluarga. Nah, bagaimana memanage-nya? Nah, itulah pentingnya bagaimana memanage konflik tadi saya bilang. Mungkin termasuk pergolakan terhadap diri sendiri itu juga bagian dari konflik yang kalau tidak bisa kita kelola mungkin bisa membuat kita pribadi menjadi mungkin punya pikiran-pikiran negatif, keinginan negatif, dan bahkan mungkin jadi kontraproduktif dan lain-lain. Ya. Jadi teman-teman semua yang mungkin menonton podcast ini, kita sudah cukup banyak membahas dari awal pengertian apa itu konflik sampai bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu konflik tersebut gitu. Dan saya kira apa yang sudah disampaikan oleh narasumber itu benar-benar harus kita dengarkan dan kita masukkan ke dalam hati nurani gitu, supaya kita bisa menumbuhkan rasa kepedulian, rasa sosial, kemudian daya kritis tadi yang sempat kita singgung gitu, Pak. Mungkin ada closing statement dari Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama adalah konflik itu suatu hal yang mungkin biasa terjadi. Gitu. Meskipun tadi saya sampaikan bisa mungkin skala kecil sampai ke skala besar. Bisa di persoalan mungkin yang terkait individual atau hingga nanti menjadi kelompok. Tapi prinsipnya adalah dalam menyikapinya kita harus punya kebijakan atau pemahaman yang harus komprehensif atau integratif. Sebab seringkali konflik terjadi itu awalnya mungkin persoalannya sepele atau hal-hal kecil, tapi tidak terkelola dengan baik sehingga menjadi lebih besar. Nah, memang mungkin juga kita akan menjumpai satu kasus konflik itu by design. Nah, tapi sebaik-baik konflik adalah tidak ada konflik. Nah, maka upayakan menyelesaikan konflik sedini mungkin, secepat mungkin, sesolutif mungkin supaya tidak menjadi hal-hal yang memicu kontraproduktif dalam pekerjaan, dalam hubungan sosial, dalam masyarakat dan lain-lain. Nah, terakhir adalah tetap harus dibangun kebersamaan, bahwasanya membangun kebersamaan itu membuat salah satu potensi konflik menjadi lebih kecil. Nah, mungkin itu saja. Sementara tetap semangat. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih. Jadi demikianlah podcast sesi pertama dari Badan Eksekutif Mahasiswa Institut.
yang membahas terkait konflik agraria seperti itu. Dan mungkin closing statement dari saya hanya ingin mengingatkan kepada seluruh mahasiswa, dan tadi juga sempat dibahas mengenai generasi milenial gitu. Kita sebagai milenial harus paham dan sadar akan konflik yang terjadi di sekitar kita gitu. Dan ketika kita sudah sadar, kita harus berpikir kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Dan ketika kita sudah berpikir, maka lakukan apa yang sudah kita pikirkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan kita, kira-kira begitu. Dan saya, Saifur Ato Adityanto, selaku Presiden Mahasiswa, sekaligus moderator pada acara podcast pada sore hari ini, mohon izin pamit undur diri. Dan Bapak? Saya Fahmi Wiryamarta Kifli, sehat, semangat, jumpa lagi di sesi lainnya. Berikutnya. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.